itulah visi Presiden tahun 2024, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkeadilan berdasarkan gotong royong. Misinya ada 9 yang sering disebut nawacita, sedangkan yang saya beri merah itulah yang menjadi penekanan dari program yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, pembangunan yang merata dan berkeadilan, dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Jadi 3 itu. Kemudian seperti apa program strategis Kemenko PMK? Ini adalah gambaran utuh walaupun tidak detail tentang program Kemenko PMK yang saya sebut dengan siklus pembangunan manusia dan kebudayaan. Kerangka kerja siklus pembangunan manusia dan kebudayaan. Ini adalah framework dari tugas Kemenko PMK, Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian. Kita mulai dari arah jarum jam yang berwarna hijau muda itu, yaitu penanganan pada masa prenatal dan ASI, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Berbagai teori sudah menyebutkan bahwa 1000 hari awal kehidupan ini adalah menentukan perjalanan siapapun dalam kehidupannya kelak, sampai nanti menjadi lansia umur 65 yang sebelah kirinya itu, yang warna kuning itulah, dan itu semua diurus oleh Menko PMK. 1000 hari awal kehidupan itu yang menjadi tantangan utama sekarang ini adalah masalah stunting, dan di Papua ini angka stunting masih tinggi. Saya lupa angkanya, saya tidak perlu menampilkan yang jelas. Papua ini nomor 2 setelah NTT. Jadi pertama NTT, yang kedua adalah Papua. Apa itu stunting? Stunting yaitu gagal tumbuh, anak yang gagal tumbuh mulai dari janin ketika di dalam kandungan orang ibu, kemudian lahir menjadi bayi sampai balita, itu pertumbuhannya tidak optimal. Biasanya itu diwarnai dengan umurnya badannya pendek, tidak panjang, kemudian juga berat badan sangat di bawah normal, dan yang lebih penting mendapatkan perhatian dari kita semua adalah bahwa itu otaknya juga tidak tumbuh. Jadi otak juga mengalami hambatan tumbuh. Nah, jika otak tidak mengalami hambatan, tidak mengalami tumbuh dengan normal, itu walaupun nanti setelah usia dewasa, usia dini, sampai tua itu diberi asupan gizi yang kayak apapun, itu tetap tidak bisa maksimal. Jadi sudah terlanjur awal, makanya 1000 hari awal kehidupan ini sangat menentukan. Data Bank Dunia menunjukkan, Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian, bahwa angkatan kerja produktif kita yang merah itu yang sekarang jumlahnya sekitar 137 juta, itu yang 54% mantan stunting. Saya tidak tahu di antara kita jangan-jangan juga termasuk mantan stunting, tapi mestinya tidak. Ini yang terutama mereka yang jelas-jelas tidak mampu tumbuh menjadi angkatan kerja yang baik, itu adalah angka stunting. Oleh sebab itulah kenapa upaya kita untuk mengintervensi angkatan kerja kita agar kekuatan yang baik itu tidak terlalu berhasil karena mantan stunting. Karena itu Presiden bertekad harus membangun manusia Indonesia itu mulai dari 1000 hari awal kehidupan, yaitu dengan menangani masalah stunting. Angka stunting nasional kita masih tinggi, yaitu 27,6%. Itu artinya kalau ada 10 kelahiran itu minimum 3 stunting. Di Papua ini saya tidak tahu nanti Pak Wagub berapa angka stunting, maksudnya Pak. Angka stunting berapa? Dari berapa? Ada yang bisa dijelaskan berapa stunting di Papua? Saya kira masih di atas rata-rata nasional. Yang jelas nomor 2 setelah RT kita itu dengan saya 36. Jadi angka stunting ini. Karena itu Bapak-bapak sekalian, maka stunting ini menjadi persoalan yang besar untuk ditangani, termasuk program Menko PMK fokus berarti. Nah, ini terutama terkait dengan masalah peningkatan kesehatan, karena ada standar pelayanan umum kesehatan yang mencakup 12 hal yang harus ditangani kita bersama. Pertama yaitu masa kehamilan ibu, kemudian masa kelahiran. Angka kematian juga masih sangat tinggi kita, baik kematian bayi maupun kematian ibu yang sedang melahirkan, kita masih tinggi. Kemudian yang kedua adalah bayi, yang tadi ini ketika sudah menjadi dari janin kemudian lahir menjadi bayi, itu juga menjadi perhatian kita penanganannya. Terutama apa? Terutama adalah kurang gizi dan gizi buruk. Kurang gizi dan gizi buruk. Kemudian kesehatan di usia balita, setelah balita yaitu pada masa pendidikan dasar, kesehatan pada masa pendidikan dasar, kemudian kesehatan pada masa usia produktif yang merah itu, dan
kemudian kesehatan pada masa lansia yang 60 yang kuning tua itu. Kemudian ada beberapa penyakit yang masuk di dalam pelayanan dasar yang dapat perhatian. Pertama tekanan, yaitu masalah penyakit gula, diabetes mellitus, kemudian tekanan darah tinggi. Yang keempat itu adalah gangguan jiwa, masalah gangguan jiwa, kemudian TB, tuberkulosis, dan yang terakhir adalah HIV. Dan saya kira kita cuma tahu angka HIV untuk di Papua ini adalah termasuk yang tinggi, bahkan paling tinggi secara nasional. Nah itu 12 program itu harus mendapatkan perhatian dalam konteks kesehatan. Bapak-bapak sekalian, saya lanjutkan sedikit. Kemudian kita masuk usia dini. Usia dini. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan PAUD. Program kita adalah 1 desa 1 PAUD. Tidak boleh ada anak balita yang tidak mendapatkan pendidikan anak usia dini. Di Papua, saya kira nanti bisa juga Pak Sekda bisa mencek berapa sebetulnya PAUD-nya sudah dibangun di. Dan dana desa termasuk ada alokasinya untuk mendirikan PAUD ini. Kemudian tugas melatih guru PAUD ada menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Jadi untuk membangun sekolah pasarannya dari dana desa, untuk pelatihan guru-guru PAUD itu tanggung jawab dari Kemendikbud. Waktu saya Mendikbud, termasuk di Papua ini saya selenggarakan program pendidikan guru-guru PAUD agak besar-besaran. Saya berkunjung langsung ke antaranya saya kunjungi waktu itu ke Lani Jaya. Ada nggak Kabupaten Lani Jaya? Saya pertama jadi menteri, yang saya kunjungi adalah Kabupaten Lani Jaya untuk ketemu dengan program kemudian ke SD, Bapak sekalian. SD dan SMP itu namanya pendidikan dasar. Pendidikan dasar artinya memberikan dasar-dasar. Apa itu dasar-dasar nilai? Nilai Pancasila, nilai kebangsaan, nilai keindonesiaan, termasuk juga nilai kepribadian berkaitan dengan kelakuan baik, moralitas yang baik, dan seterusnya. Itu SD SMP. Jadi SD SMP itu sebenarnya penekanannya adalah nilai, penanaman nilai. Nilai kebangsaan, nilai keagamaan, religiusitas. Tadi Pak Sekda sudah menyinggung tentang masalah toleransi, perang melawan radikalisme, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari nilai. Jadi kalau kita ingin membangun toleransi, kemudian menghindari, mengurang atau perang melawan tindakan-tindakan radikal, sebetulnya harus ditanamkan sejak mulai dari SD sampai SMP. Kalau sudah tua-tua itu agak susah untuk ditanamkan, karena dia sudah terlanjur didoktrin sejak awal. Karena itu tugas kita semua bagaimana menanamkan sikap moderat, sikap toleransi, terutama karena wilayah kita yang aneka ragam, baik dari segi dari agama, kepercayaan, suku, ras, kita juga macam-macam. Dan alhamdulillah saya rasa di Papua ini dengan penduduk yang beraneka ragam juga sudah mencerminkan itu. Kemudian Bapak sekalian, masuki usia SMA SMK yang umur tua. Umur tua itu menyiapkan anak-anak memasuki dunia kerja. Masuk ke dunia kerja. Presiden punya kebijakan kemarin saya waktu saya Mendikbud, yaitu revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK dulu jumlah SMK itu sekitar 14.000 seluruh Indonesia ini. Dan target waktu saya Mendikbud ada 5.000 SMK negeri yang bisa direvitalisasi, termasuk yang di Papua. Ingat saya, yang saya revitalisasi adalah jurusan kelautan, SMK kelautan, ya, SMK kelautan, dan ada beberapa SMK yang saya pernah kunjungi di sini, maritim, SMK maritim. Ya. Kemudian untuk apa? Agar mereka memasuki dunia kerja yang merah itu. Merah ini adalah usia produktif, artinya usia angkatan kerja. Di samping itu ada yang kuning. Yang kuning itu sebetulnya harus masuk dunia kerja tapi menunda masuk perguruan tinggi. Agar apa? Agar menjadi tenaga kerja yang lebih kualitatif, qualified, tenaga-tenaga kerja yang memiliki tingkat kemahiran, keahlian yang lebih tinggi dibanding yang tamatan SMA dan SMK. Problem dari pendidikan mulai dari usia dini sampai SMK ini adalah masalah mereka yang tidak mampu, tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar.
Oleh sebab itu Presiden Pak Jokowi waktu awal menjadi menteri, saya waktu ditunjuk menjadi menteri hasil reshuffle, itu tugasnya adalah bagaimana mempercepat pembagian kartu Indonesia Pintar untuk yang miskin. Saya ini dulu waktu mendikbud bukan menteri awal, tapi juga pembagian antar waktu, dan tugasnya praktis saja Presiden. Ini sudah terlambat. Waktu itu saya karena menteri panggil Prof, tolong segera menangani KIP Indonesia Pintar, segera revitalisasi SMK, segera dirancang pendidikan karakter tadi untuk penanaman nilai. Maka Bapak-Bapak sekalian, salah satu revolusi mental yang dibangun Pak Presiden dalam kaitannya dengan pendidikan itu adalah digulirkannya kartu Indonesia Pintar. Total kartu Indonesia Pintar itu sebanyak 22 juta. Jadi 22 juta siswa baik yang ada di sekolah maupun di madrasah itu mendapatkan kartu Indonesia Pintar dan dijamin mulai dari SD sampai dia nanti tamat SMK itu dia mendapatkan beasiswa dari kartu Indonesia Pintar. 22 juta anak keluarga tidak mampu, termasuk apa langkah Presiden yang paling radikal dalam bentuk revolusi mental, yaitu mengentas kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dan itu UNESCO pun mengakui langkah itu adalah langkah yang sangat radikal. Bayangkan total siswa kita kan sekitar 44 juta seluruh Indonesia, yang 22 juta dapat KIP, 53 juta ya, 53 juta yang 22 juta dapat KIP, berarti kan sekitar 40% lebih. Jadi mestinya sudah tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah tidak bisa melanjutkan hanya karena alasan tidak punya biaya, karena dia sudah ditanggung melalui KIP. Bahkan PKH juga dari Kemensos saya kira tahu, dari Bapak-Bapak Dinas Sosial sudah ada slot juga anggaran untuk mereka yang sekolah kan dalam PKH itu. Kurang apa? Mestinya di Papua pun sudah tidak. PKH, program keluarga harapan, itu mulai dari hamil, kemudian mereka yang punya anak sekolah, kemudian ada keluarga lansia itu dapat alokasi anggaran dari PKH itu, yang tadi termasuk kita mereka bisa dapat bantuan-bantuan yang lain. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, target kita adalah kalau bisa 30 juta dari angkatan kerja kita 30% itu harus sudah tamat. Nah, ya 30% tamatan SMK, SMA, SMK, 30% tamatan SMP. Kemudian sisanya adalah tamatan SD dan perguruan tinggi. Sekarang ini masih 56% angkatan kerja kita adalah tamatan SMP ke bawah, 56%, dan sebagian besar tamatan SD. Karena itulah kenapa angkatan kerja kita tidak terlalu bagus. Memang ya sebagian besar itu tamatan SD, bahkan ada yang tidak tamat. Tapi alhamdulillah saya sudah cek, mereka ini sebenarnya umurnya berapa yang tamatan SD ini? Rata-rata sudah di atas 56 tahun. Jadi memang sudah dulu ketika belum ada program-program termasuk SD Impres itu punya andil yang sangat besar untuk mengurangi angka tingkat pendidikan yang rendah itu. Mulai menjadi betul SMP Impres zaman Orde Baru zaman Pak Harto. Nah sekarang dengan adanya revitalisasi SMK dan SMA, maka sekarang angkatan kerja umur 24 tahun ke bawah itu sudah didominasi tamatan SMA SMK. Sekarang dibanding SMP SD lebih banyak SMA SMK. Dan ini adalah merupakan keberhasilan dari program KIP tadi, Kartu Indonesia Pintar tadi. Karena itu Bapak-bapak sekalian, para bupati, wali kota yang ada di sini, mohon anak-anak yang sudah dapat KIP itu betul-betul dikawal, kepala dinas pendidikannya untuk dikawal, harus betul-betul sampai dia tamat SMA, SMK. Atau salah dia sudah mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar. Kalau nanti anak-anaknya sudah tamat SMA, SMK, kemudian beasiswa itu tidak hilang, tapi dialihkan kepada adiknya yang sekarang mulai masuk di SD atau di SMP. Putar terus. Dan saya yakin siapapun nanti yang mengganti Pak Jokowi, dia akan mikir kalau mau menjalankan program KIP ini program yang betul-betul berpihak kepada orang miskin yang harus kita dukung penuh. Nah,
Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, sekarang masalahnya adalah mereka setelah tamat SMA, SMK ini mau diapakan? Ya harus disiapkan lapangan kerja. Nggak mungkin nganggur, apalagi sudah semakin tinggi, pendidikannya otomatis dia juga menuntut lapangan kerja yang juga tingkat kualitas yang bagus, dan dia juga harus punya penghasilan yang baik dibanding yang sebelumnya. Itulah kenapa Presiden kemudian menggagas atau mengulir tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya adalah merupakan konsekuensi dari program Pak Jokowi periode pertama, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang sekarang sudah mengotak tahun untuk periode kedua ini sudah harus mulai disalurkan ke dunia kerja. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang, wah ini undang-undang Omnibus Law ini gagasan yang mentah, itu tidak betul. Jadi awal pemerintahan Pak Presiden sudah berdiskusi panjang dengan menteri-menteri terkait, termasuk saya sebagai pembantu beliau, tentang bagaimana nanti menyiapkan undang-undang yang bisa menjamin bahwa anak-anak yang sudah kita bentuk ini nanti bisa memasuki dunia kerja. Itu soal nama Omnibus Law, segala itu kan nama aja. Nggak pakai juga nggak apa-apa, yang penting undang-undang itu bisa untuk menjamin bahwa lapangan kerja akan terbuka di Indonesia. Nah, sekarang ini yang merah itu, itulah namanya usia produktif, yaitu antara 18 sampai 65 tahun. Jumlahnya 137 juta sekarang ini. 130 juta sebelum pandemi, itu yang nganggur, yang belum dapat pekerjaan sekitar 7 juta. Sekitar 7 juta. Kemudian yang masih sekolah itu sekitar 6 juta. Jadi ya pokoknya yang saya tahu potensi angkatan kerja kita itu sekitar 87 juta. 87. Yang sudah bekerja betul-betul efektif, pekerja resmi ya. Itu vaksin sendiri Bapak? Vaksin nanti pada waktunya Presiden akan mengumumkan sendiri. Sekarang sedang kita cermati, kita pelajari, kita siapkan sungguh-sungguh, termasuk tenaga yang menvaksin nanti harus terlatih betul. Kemudian jenis vaksinnya juga akan kita cek benar. Yang lebih penting itu harus ada namanya izin otoritas ya, untuk penggunaan vaksin itu. Jadi namanya apa itu, emergency use authorization. Jadi otoritas penggunaan vaksin karena alasan darurat. Dan itu harus dijamin, itu baru bisa dikeluarkan oleh BPOM kalau memang prosedurnya sudah betul-betul dipastikan aman dengan data-data yang akurat. Misalnya sudah diuji coba pada level 3. Level 3 itu pada manusia, pada orang, dan memang orang itu sudah terbukti aman. Itu aja. Kalau itu sudah selesai nanti bisa lihat. Kunjungan tadi ke rumah sakit itu? Kunjungan rumah sakitnya udah bagus. Nanti itu kan akan menjadi rumah sakit rujukan utama untuk PON. Karena itu saya juga perlu cek peralatannya tadi saja, apa saja yang harus disiapkan, termasuk ambulan yang mungkin akan minta kita bantu nanti. Kemudian termasuk rumah sakit rujukan utama untuk COVID. Dan ternyata belum punya PCR. Karena itu tadi dari Kementerian Kesehatan, dari Pak Direktur sudah janji Desember nanti sudah akan dibantu PCR dan bisa beroperasi. Ya lucu kalau rumah sakit rujukan utama nggak punya polymerase chain reaction. Sehingga kalau ada kasus, spesimennya harus dikirim ke tempat lain. Saya tanya berapa hari, 10 hari ya, 10 hari ya sudah sentur pasiennya nggak bisa terurus itu. Ya, Terima kasih.